ketakutan akan melahirkan was-was. Nah, kalau sudah was-was, setan masuk di dalamnya. Itu yang sering saya sampaikan. Kalau agama yang lain kan berpikir gini, habis melakukan dosa, dosanya kan ditanggung oleh yang lain. Kita ini dosa ditanggung kita sendiri, makanya kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti belum tentu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita ini nggak percaya diri sebagai orang Islam. Kita percaya diri, saya orang mukmin, Tuhan saya Allah, Nabi saya Nabi Muhammad, Quran saya, kitab suci adalah Al-Quran, ya, saudara sesama umat Islam. Akhirnya kita hidup di dunia itu bahagia karena punya Tuhan yang berkuasa atas diri kita, atas alam sementara, dan Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pemberi, Rahman, Rahim, Latif. Itu yang harus dibangun. Itu paradigma atau konstruksi berpikir atau kerangka berpikir dari kitab Al-Hikam itu melihat masa depan. Dan kita termasuk orang-orang yang berharap masa depan itu lebih baik. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Pak Ustadz. Sebentar, ada pertanyaan lagi dari Ibu Hasnawati dari Padang, ya. Izin tanya Ustadz, bolehkah kita puasa setiap Senin, Kamis, Sabtu setiap minggunya? Yang hari Sabtunya Ustadz dalam rangka mengganti puasa Ramadan biar cepat terbayar hutangnya. Ustadz. Terima kasih. Kalau puasa mengganti itu boleh kapan saja, tidak tidak harus hari ini dan hari itu, ya. Itu kalau puasa wajib, artinya puasanya urus utang. Seperti kita punya utang itu pasti yang utang kita itu nggak peduli ngutang kapan, pokoknya segera disahur, nggak usah ada waktunya itu. Karena kita punya utang, misalkan nanti ya saya bayar hari Senin aja, sunnah. Wah, ini kok harus hari Senin, padahal yang dibutuhkan hari Sabtu, ya. Kalau itu wajib. Nah, tetapi kalau kita itu ingin mendapatkan pahala karena waktunya masih panjang, ya kita mengganti pada hari Senin, hari Kamis, itu juga nggak apa-apa. Berarti kita niatnya niatnya itu qadha, tapi pada hari Senin atau hari Kamis itu secara otomatis akan mendapatkan pahala puasa sunnah tersebut. Dengan catatan itu tadi istiqomah, memang sudah terbiasa puasa hari Senin dan Kamis. Begitu caranya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Mungkin Pak Ustadz ini ada satu pertanyaan lagi. Masih ada waktu ya Pak Ustadz? Ada ya, silakan. Dari Ibu, ini ada yang ingin langsung berbicara dengan Ustadz, dengan Ibu Nila. Nah ini, alhamdulillah Ibu Nila bisa dibuka mikrofonnya. Mungkin bisa langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Oke, mungkin Ibu Nila kita batasi 2 menit ya. Silakan Ibu, dibuka mic-nya Bu. Jadi Ibu Nila minta langsung berbicara kepada Ustadz katanya. Ya, silakan Bu. Ibu Nila, boleh dibuka mic-nya Bu? Sudah. Silakan Bu Nila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mana orangnya? Nah, Ibunya sudah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami semoga sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Saya dengan Bu Nilawati dari Aceh. Masya Allah. Saya domisili saya daerah yang dampak besar tsunami dulu. Masya Allah. Saya orang tua saya habis, banyak keluarga besar semua habis. Kemudian sekarang anak-anak saya sedang di Bandung, di Jakarta. Suami saya baru meninggal setahun yang lalu. Yang ingin saya tanyakan, saya ikhlas atas semua ini. Untuk mengobati keikhlasan saya mengumpulkan anak yatim, mencari mereka dari lorong keluar lorong, dari gang keluar gang, dari kampung keluar kampung, sehingga saya sudah mendapatkan anak yatim lebih kurang 16 orang. Dan anak yatim ini setiap hari Sabtu, saya seorang PNS, orang dosen,
anak yatim ini setiap Sabtu Minggu saya kumpulkan di rumah. Saya punya ada sebuah balai pengajian setelah peninggal suami saya buat untuk mengajari mereka dalam hal mengaji tilawah. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Ustadz pencerahan tentang istiqamah saya terhadap doa-doa anak yatim ini? Harapan saya ingin mempersembahkan kepada suami dan orang-orang yang saya cintai yang telah tiada. Kedua, saya mempunyai beberapa kamar kos. Kemudian saya akan memberi nama kamar kos saya Baiti Jannati, rumahku surgaku. Bagaimana pendapat Ustadz? Mohon penjelasan dan penjabarannya Ustadz tentang nama-nama yang akan saya buat ini. Demikian Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis itu ada bunyi begini, khairu baitin baitun fihi yatimun mukram. Sebaik-baik rumah adalah di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Amin ya Allah. Kemudian dalam satu hadis lain, Nabi itu pernah menyampaikan begini, ana wa kafil yatim fil jannati hakada. Saya beserta penyantun anak yatim di surga begini. Ketika hakada, Nabi itu menyatakan begini, mengisyaratkan dua jarinya. Saya beserta penyantun anak yatim di surga begini. Artinya di surga itu kan nikmat, tapi lebih nikmat lagi kalau dibersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam Al-Quran, fa'amal yatima fala taqhar. Kalau terhadap anak yatim jangan membentak. Nah ini yang memang sulit. Karena anak yatim itu kadang perilakunya itu berbeda dengan anak pada umumnya. Nah itu yang kadang itu kita secara psikologi belum mampu menghadapi yang seperti itu. Sehingga kita siasati, kalau saya pribadi saya siasati, ya merawat anak yatim tidak harus kita letakkan di rumah kita. Ya, kalau saya di Lazis Sabilillah itu kan banyak anak yatim, kita santuni mereka dengan berbagai cara. Dan kita berharap menyantuni itu bukan memanggil mereka untuk kepentingan kita, tapi kita datang kepada mereka, kita data mereka kebutuhan apa saja, sehingga kita termasuk insya Allah orang-orang yang menyantuni anak yatim. Dan memang pahalanya sangat luar biasa. Jangan ditanya pahalanya. Nabi pun mengatakan, saya beserta anak yatim di surga berdua. Sehingga ini disebut dengan ibadah muta'addiyah, ibadah yang sifatnya itu kebaikannya bukan kita yang merasakan, tapi yang merasakan adalah orang lain. Dan jaminannya adalah surga. Dan ada contoh nyata. Ini dua orang. Dan keduanya meninggal di Madinah, tapi yang terkenal satu. Jadi ada orang meninggal di Madinah, ibu-ibu ini meninggal di Madinah, tapi tatkala meninggal itu kan tidak ada yang bertanggung jawab jenazahnya itu. Sampai ada orang yang bertanggung jawab, baru kemudian jenazah ini dimandikan, dikafani, dan disolati di Masjid Nabawi, baru dimakamkan. Ternyata ada orang yang menyampaikan, saya yang bertanggung jawab terhadap jenazah ini. Nah, setelah dia mengatakan demikian, akhirnya jenazahnya dilihat yang ada di freezer, ya, di kamar mayat itu dikeluarkan identitasnya ini selesai. Kamu ya yang bertanggung jawab? Iya, saya bertanggung jawab terhadap jenazah ini. Setelah selesai, disolati di Masjidin Nabawi, kemudian dimakamkan di Masjidin Nabawi, di Baqi dekat Masjidin Nabawi. Setelah dimakamkan, orang yang bertanggung jawab terhadap proses pemakaman ini mimpi. Nah, dalam mimpinya itu didatangi oleh istri-istri Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah. Bilang begini, terima kasih ya nak, saya itu dirawat, saya itu diurus, jenazah itu diurus mulai dimandiin sampai pemakaman. Saya sudah bahagia karena saya ini disambut oleh keluarga Rasulullah SAW. Itu sangat bahagia
kemudian bangun tidur dicari itu alamatnya di Indonesia. Setelah ketemu alamatnya, apa kegiatannya adalah kegiatannya seperti Ibu Nila ini, menyantuni anak yatim. Amin ya Allah. Ya, menyantuni anak yatim. Oleh karena itu terhadap anak yatim pokoknya kita harus apa yang bisa kita lakukan. Ya, apa yang kita harus lakukan. Sekecil apapun itu kalau bisa kita lakukan menyantuni anak yatim. Nah, itu saya nggak usah misalkan ya Allah saya mudah-mudahan saya menyantuni anak yatim saya dapat ini. Itu level pertama seperti itu. Tapi level kedua yaitu bersyukur kepada Allah bisa menyantuni anak yatim. Itu sudah nanti itu kalau itu saja melalui mimpi seperti itu nyata, yang nyata pasti nanti itu akan disambut bukan istri Rasulullah sendiri. Rasulullah dan keluarganya akan menyambut karena telah melakukan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudah saya sampaikan satu amal kalau kita istiqomah itu akan menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah minta surga pun itu sudah disediakan karena itu secara otomatis. Itu dengan niatan, itu nanti niatan itu taqarruban ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi levelnya itu matur nuwun terima kasih kau takdirkan aku bisa menyantuni anak yatim. Nah, sementara ini kan kadang menjadi masalah memang. Ya karena memang secara psikologi kita tidak siap. Nah, kalau belum siap, minimal apa sih yang kita lakukan untuk anak yatim? Sehingga saya dengan teman-teman itu anak-anak yatim yang dilatih sabilillah itu kalau bisa itu bukan hanya kita santuni, kita sekolahkan sampai tinggi. Alhamdulillah ada yang sudah master, ada yang kita sekolahkan sampai S1, ada yang jadi polisi, tentara, karena itu akan memberikan dampak yang positif terhadap sosial dan insya Allah pahalanya mengalir kepada donatur. Nah, ya, kalau Ibu Nila ini bukan hanya itu sudah jiwa raganya itu untuk menyantuni anak yatim, sehingga pasti kelak ya dengan keistiqomahnya akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulullah pasti mencintainya, dicintainya di dunia dan juga kelak di akhirat. Amin. Adapun nama-nama itu urusan-urusan apa namanya administrasi ya tidak ada hubungannya dengan niat itu. Tapi kalau bisa memang niatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun namanya itu tidak akan mempengaruhi. Kecuali niatnya itu buruk, misalkan saya menyantuni anak yatim biar saya dapat perhatian itu beda lagi. Kalau ini bukan karena itu, tapi ini sudah niat karena memang ingin menyantuni anak yatim sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan. Begitu, Ibu Nila. Mudah-mudahan keberkahannya bukan hanya untuk Ibu Nila, tapi kami semua itu juga mendapatkan inspirasi dari ini dan insya Allah mendapatkan pahala dari inspirasi. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ibu Nila atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terjawab dengan pertanyaan tadi ya, Bu Nila. Ini Pak Ustadz menyambung sedikit dengan masalah anak yatim, Pak Ustadz. Lebih utama mana Pak Ustadz, merawat atau menyantuni Pak Ustadz? Jadi kan sudah sampaikan sebaik-baik rumah di dalamnya adalah anak yatim dan dimuliakan ya dirawat, disantuni. Kalau tidak bisa, itu tadi kita menyantuni melalui apa itu nih, panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal kita melihat diri kita ini kira-kira kalau memiliki anak yatim di rumah itu psikologi kita seperti apa. Saya termasuk anak yatim, Mas Boy. Saya juga, Pak Ustadz. Tapi saya dirawat sama istri saya. Iya, Pak Ustadz. Insya Allah. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu, Ayah Bunda, karena udah jam 7:04 ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari Ibu Lilis tadi yang belum sempat saya bacakan. Ya, Ibu Lilis bertanya Pak Ustadz ini mengenai tawaf nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, mohon maaf di luar tema. Kalau sedang tawaf, kemudian batal, melihat teman sedang tayamum di tempat tawaf dengan meletakkan tangannya kepada temannya untuk tayamum. Bagaimana tawafnya Pak Ustadz? Apakah sah? Sedang mencari air wudhunya jauh gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Mungkin maksudnya. Terima kasih. Ya, Ustadz silakan. Kalau di Masjidil Haram itu debunya itu juga sulit, dia berapa jam itu
bukan jam itu disemprot ya, nggak ada debu. Terus kalau kita tayamum apa masuk Masjidil Haram membawa debu yang nggak mungkin. Satu. Yang kedua, kalau dikatakan jauh, itu tempat wudhu di Masjidil Haram itu sangat gampang. Ya, di Masjidil Haram itu banyak sekali air, bisa mudah bagi kita untuk berwudhu. Kemudian untuk tayamum itu tidak ada alasan ya, karena syaratnya tayamum itu satu, mencari air. Lah mencari air itu kalau tidak dapat. Nah, kalau kita mencari air itu pasti dapat. Nah, sehingga nggak ada alasan untuk melakukan tayamum. Nah, cuma ingin saya sampaikan di sini ya, ada beberapa madhab ya dalam fikih itu bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudhu, sehingga mewajibkan dia itu berwudhu kembali. Wudhu kembali. Tapi itu perbedaan, ada yang oke, ada yang tidak oke. Tapi yang semuanya sepakat bahwa yang batalkan wudhu itu keluar angin. Ada misalkan, wah ini saya keluar angin menurut madhab ini, nggak ada. Semuanya sepakat itu pasti batal, pasti harus wudhu lagi. Jangan kemudian bikin madhab sendiri. Saya wudhu sudah 7 kali, tentu 1 kali berarti tinggal 6. Itu ngarang, itu nggak ada itu. Ya itu ngarang, itu nggak ada tuntunannya seperti itu. Semuanya sepakat kalau kentut itu pasti batal. Nah, untuk menyikapi batal ini, maka bisa wudhu di tempat terdekat dan bisa membawa air mineral. Ya, air mineral itu yang ditaruh itu nanti wudhu secara sederhana, itu wudhu minimalis. Untuk minimalis itu wudhu kalau pakai air mineral itu muka hanya 1 kali, kemudian tangan itu 1 kali. Ya, kemudian sebagian kepala itu nggak usah maksimal kalau maksimal itu kepala itu dibasahi nggak usah, cuma sebagian dari rambut. Ya. Telinga nggak usah karena itu sunnah, baru kaki seperti itu. Jadi sangat mudah, karena ada ilmunya itu mudah ya. Ya. Namanya menurut saya itu wudhu minimalis, yang diambil adalah yang rukun-rukunnya saja. Insyaallah. Ini bisa jadi apa namanya, bagi Bapak Ibu yang mau berangkat umroh nanti, ini bisa jadi ini ya, bisa jadi info juga nih bagi Bapak Ibu mungkin yang nanti pas lagi tawaf tiba-tiba batal, ya mau tidak mau harus mencari air untuk berwudu ya Ustaz ya, tidak boleh tayamum ya Ustaz. Ya itu sering saya sampaikan kalau itu mau umroh itu sering saya sampaikan, karena memang itu menjadi bekal bagi setiap orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umroh, itu termasuk fikih ya, bagian dari fikih. Demikian Mas Boy. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Azim sudah menyampaikan materi dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu dan Ayah Bunda semuanya. Mohon izin Bapak Ibu Ayah Bunda, mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan pada pagi hari ini karena waktu juga yang membatasi. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan Ayah Bunda semuanya. Mungkin sebelum kita tutup, nanti akan ada doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Azim. Mudah-mudahan doa ini bisa kita aminkan, apa yang kita harapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Amin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam bidangnya masing-masing. Saya juga berusaha istiqomah ya. Istiqomah dalam mengajar, istiqomah di dalam apapun ya. Saya tadi malam tuh nyampe di rumah itu jam 2:30 dari Jogja. Karena ya punya keistiqomahan seperti ini ya harus disampaikan, dan mudah-mudahan itu menjadi keberkahan karena keistiqomahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwalil afat wa taqdilan jamil hajat wa tutahhirun biha min jamis sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil kharatil hayati wa ba'dal mamat. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء
Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, sehat selalu, mudah-mudahan panjang umur, Amin. mudah-mudahan berkah usianya dan rezekinya dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu. Waalaikumsalam.